Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetap hidup bersemangat dalam Tuhan. Amsal 18 ayat 14 firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Pastinya sangat sulit saudaraku ya. Karena itu mari kita bersemangat senantiasa dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bersemangat, pastinya bersemangat di dalam Tuhan Yesus, itu dapat menanggung setiap penderitaan, setiap problema yang datang dalam kehidupannya saudaraku. Orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan Yesus adalah seorang pemenang dalam menghadapi setiap penderitaan, tantangan, dan kesulitan apapun juga. Nah saudaraku, tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Semangat yang patah seringkali saudaraku sulit untuk dipulihkan. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai kita patah semangat apapun problema tantangan yang datang kepada kita. Karena hidup yang bersemangat di dalam Tuhan Yesus membuat kita menjadi seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang yang sanggup menanggung setiap penderitaan hidup ataupun problema hidup. Nah saudaraku, seperti biasa dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana kita dapat tetap hidup bersemangat di dalam Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama saudaraku, untuk kita bisa bersemangat di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pemberi semangat bagi kita. Ditulis dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudaraku, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 ini sudah sangat familiar bagi kita ya. Jadi untuk tetap hidup bersemangat di dalam Tuhan akan terjadi bila kita sungguh-sungguh bersandar, datang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan semangat bagi kita. Jadi saudaraku, sebagai kebenaran yang pertama supaya kita bisa bersemangat, bisa punya kekuatan, bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu memberikan kepada kita semangat yang baru, kekuatan yang baru. Saat kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Allah dan menanti-nantikan Tuhan Allah dengan segenap hati, firman Tuhan berkata, maka Tuhan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Orang yang mendapatkan semangat baru, semangat kekuatan dari Tuhan Allah akan seperti Raja Wali, kata firman Tuhan. Yang naik terbang tinggi saudaraku dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, haleluya. Jadi supaya hidup kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, walaupun banyak tantangan bahkan penderitaan, datanglah pada Tuhan Allah sumber kekuatan dan semangat dalam kehidupan kita. Amin ya. Nantikan Dia saudaraku. Ambil waktu untuk datang kepada Tuhan dan kita akan diberikan semangat yang baru. Amin ya. Kebenaran yang kedua saudaraku, orang yang tetap hidup bersemangat di dalam Tuhan, kebenaran yang kedua, rohnya menyala-nyala dan rajin dalam melayani Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Roma 12 ayat 11 dan 12 mencatat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Jadi inilah saudaraku salah satu ciri dari orang-orang Kristen yang bersemangat di dalam hidupnya. Mereka itu rajin, rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan Yesus. Mereka selalu bersukacita dalam pengharapan. Dan juga sabar dalam kesesakan, dalam tekanan hidup ini saudaraku. Serta bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Amin ya. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat yang terkenal ini berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, saudaraku, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang kering berarti sakit penyakit datang, saudaraku. Jadi jagalah hati kita untuk tetap bersemangat, untuk tetap bergembira, karena itu menjadi obat yang manjur bagi kehidupan kita. Tetapi semangat yang patah mendatangkan sakit penyakit, mengeringkan tulang, mendatangkan banyak penyakit dan penderitaan dalam hidup kita. Orang yang tetap hidup bersemangat dalam Tuhan, rohnya menyala-nyala dan rajin melayani Tuhan, saudaraku. Dan orang yang bersemangat diberikan kekuatan baru, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin ya. Kebenaran yang ketiga, orang yang tetap hidup bersemangat di dalam Tuhan, dia dapat memberikan semangat kepada orang lain. Memberikan semangat kepada orang yang tidak bersemangat, saudaraku. Yesaya 50 ayat 4, saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kepada orang lain maksudnya yang letih lesu. Setiap pagi ia atau Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin, saudaraku ya. Jadi orang-orang yang menjadi murid Tuhan Yesus diberi lidah seorang murid, supaya dengan perkataannya, nasihatnya dapat memberikan semangat, saudaraku, yang baru kepada orang lain. Yang letih lesu, orang yang sedang berbeban berat. Sekarang banyak orang sedang mengalami kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah studi, bahkan masalah pelayanan, masalah politik dan sebagainya. Kita harus ada semangat di dalam Tuhan, saudaraku. Supaya apa? Bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Jadi sebagai murid Yesus, kita harus hidup senantiasa bersemangat, saudara. Sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberikan semangat juga, semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, dari firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap dapat hidup bersemangat di dalam Tuhan? Yang pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan yang memberi semangat bagi kita, karena itu kita harus mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, orang yang tetap hidup semangat dalam Tuhan, rohnya itu menyala-nyala dan dia rajin melayani Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang hidup bersemangat di dalam Tuhan Yesus dapat memberikan semangat kepada orang lain, dapat memberikan dorongan kepada orang lain supaya dia juga semangat dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Amsal 18 ayat yang ke-14 saya bacakan lagi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Oh, saudaraku, kadangkala sulit, bahkan tidak ada ya. Karena itu marilah kita bersemangat supaya kita kuat menanggung setiap penderitaan dan tantangan hidup. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau bersemangat di dalam Tuhan supaya kami menjadi pemenang. Supaya kami bukan menjadi orang-orang yang mundur, yang mudah kecewa, yang mudah Tuhan untuk menjadi hidup dalam kemarahan dan kepahitan. Kami adalah pemenang di dalam Tuhan Yesus karena kami mau hidup semangat bersama dengan Tuhan dan hidup kami diberkati. Berkati saudara-saudari kami yang mendengarkan Morning Spirit ini Tuhan. Biarlah mungkin kalau ada di antara kami yang sedang letih lesu berbeban berat, Tuhan angkat itu, gantikan dengan semangat yang baru. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.